Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Thumma amma ba'd. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini dengan tujuan yang sangat agung. Tujuan itu telah Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku. Kata sebagian ahli tafsir, makna dari liya'budun ay liyuwahidun. Makna dari kata liya'budun adalah untuk semata-mata mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua bentuk peribadatan. Maka dari sini kita tahu bahwasanya perkara tauhid adalah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat penting. Dan sungguh sangat ironi manakala ada seorang hamba yang dia telah belajar begitu banyak disiplin ilmu tapi dia tidak tahu tentang tauhid. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Karena tauhid ini adalah sebab utama kita berada di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang sangat menyedihkan, ketika kita lihat tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka belum faham tentang makna tauhid yang sebenarnya. Apa buktinya? Buktinya tidak sedikit kita dapati di antara mereka yang masih percaya tentang kekuatan-kekuatan dari hal-hal yang mereka anggap angker gaib selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka khawatir dicelakakan oleh hal-hal tersebut. Kita sering dapati sebagian orang kalau mereka bahkan ketika lewat di kuburan, mereka katakan, "Mbah permisi numpang lewat," atau yang semisalnya. Padahal kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita melewati pemakaman atau pekuburan, di situ pekuburan kaum muslimin, kita ucapkan salam dan kita doakan mereka untuk kebaikan, serta kita doakan juga diri kita, bukan malah kita numpang permisi lewat. Dan tidak sedikit kita dapati sebagian dari kaum muslimin yang masih percaya bahwasanya angka-angka tertentu itu adalah angka sial, misalnya angka 13, ya kan? Dan masih banyak di antara mereka yang kalau ditimpa kesulitan, mereka membuat sesaji, membuat sesajen, diberikan kepada atau ditaruh di tempat-tempat yang dianggap keramat dengan harapan mereka bisa selamat, mereka bisa mendapatkan yang mereka inginkan. Semua itu menunjukkan kepada kita bahwasanya masih banyak atau tidak sedikit dari kaum muslimin yang belum faham tentang makna tauhid yang sebenarnya. Maka sungguh aneh ketika ada seorang tokoh yang notabene-nya dia dikatakan sebagai tokoh dari tokoh kaum muslimin, yang bahkan kata-katanya didengar oleh banyak orang. Dia mengatakan pelajaran tauhid itu tidak usah banyak-banyak. Yang penting masalah akhlak, masalah sosial, masalah ekonomi, tauhid mungkin sekali dua kali ya dalam satu semester, kalau di kampus itu sudah cukup. Ini tentu tidak tepat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendakwahkan tauhid dari sejak beliau diangkat sebagai Rasul sampai akhir hayat beliau. Jadi tauhid ini adalah perkara yang sangat penting. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jin dan manusia di atas muka bumi ini semata-mata adalah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,
sebagai seorang muslim, kita wajib dan harus belajar tentang tauhid. Maka insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail sedikit demi sedikit tentang makna tauhid, tentang keutamaan tauhid, apa-apa saja yang harus dipenuhi ketika orang bertauhid, ya, dan lawan dari tauhid itu sendiri. Insya Allah sedikit demi sedikit kita akan sama-sama belajar tentang makna tauhid yang benar sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dipahami oleh salafus saleh. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua.